Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wa hadirat sidang jamaah salat Isya dan tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam yang penuh berkah ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita, Allah masih berikan kekuatan kepada kita untuk beribadah dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu pula kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara fisik di dunia ini, mudah-mudahan kelak kita dipertemukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jannahnya. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi melainkan ketika kita bertemu, kita hidup dan tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lainnya Bapak Ibu, tinggal dengan Rasulullah nanti di surga. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang tujuan hadir ke sini ingin menikmati beribadah di belakang guru kami Ustaz Amru, kemudian sambil melihat anak, memang dikosongkan jadwal malam ini karena memang ingin menikmati beribadah. Dan kemudian terima kasih Ustaz telah diberikan kesempatan untuk hadir dengan penampilan seperti ini di depan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita bersama. Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bercita-cita ingin dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah ciptakan hanya untuk orang yang bertakwa. Allah ciptakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Allah katakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah untuk menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, dan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah wajibkan kepada kita berpuasa. Kemudian di ujung ayat Allah katakan la'allakum tattaqun. Imam Suyuti mengatakan ketika ada sebuah harapan besar yang ingin kita capai, yaitu menjadi orang-orang bertakwa, kemudian diawali dengan la'allakum. Kalau dalam ilmu bahasa Arab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, la'allakum ini adalah huruf taraji. Ada sebuah pengharapan yang sangat besar yang harus kita capai. Dan Imam Suyuti mengatakan tidak semua orang yang akan mencapainya, kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang serius berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam surah Ali Imran yang kita bacakan tadi, wasari'u
Ulama tafsir mengatakan, bersegeralah kalian. Bersegera apa? Bersegeralah kalian mengamalkan amalan soleh. Kenapa di situ amalan soleh, Ustaz? Kenapa tafsirnya harus kita bersegera untuk beramal soleh? Mengapa kita disuruh untuk bersegera untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di situ disebutkan pengampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pengampunan ini apa Bapak Ibu? Balasan atau apa? Pengampunan ini adalah balasan. Surga ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara amal yang kita lakukan, inilah yang menyebabkan balasan tersebut. Kalau seandainya sedikit amal, sedikit balasan. Kalau banyak amal, banyak balasan. Kalau tidak ada amal, tidak ada balasan. Dan dalam surah Al-Imran ini tafsirnya seperti itu. Ada ulama yang menafsirkan wasari'u, bersegeralah kalian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir yang lain, ulama tafsir mengatakan bercepat-cepatlah kalian beribadah kepada Allah. Kenapa bercepat-cepat, Ustaz? Ini dijelaskan oleh ulama tafsir. Kita ketika, contoh Bapak Ibu, ketika kita masuk sholat zuhur atau masuk waktu sholat, kemudian ketika kita diperintahkan untuk bercepat-cepat beribadah, maka kita harus bercepat-cepat untuk melaksanakan ibadah. Bercepat-cepat kita pergi berwudu, kemudian bercepat-cepat kita pergi menunaikan sholat ke masjid. Semakin kita bersegera, maka akan semakin banyak waktu yang bisa kita laksanakan untuk beribadah. Contoh, kita berwudu 2 menit. Selesai berwudu kita berjalan ke masjid 2 menit. Sampai di masjid kita bisa sholat tahiyatul masjid. Ketika selesai sholat tahiyatul masjid, masih sisa waktu kita. Masih ada waktu untuk beribadah yang lain. Masih ada untuk bertilawah. Masih ada untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang berlomba Bapak Ibu, karena memang dalam wasari'u ini banyak tafsirannya. Yang pertama bersegera, kemudian bercepat-cepat. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surah Al-Hadid itu dikatakan wasabiqu ila maghfiratin. Berpacu-paculah kalian untuk beramal soleh. Kalau seandainya ada orang yang berlomba Bapak Ibu, mana yang lebih juara? Yang cepat, yang menggunakan waktu sedikit, atau yang memakai waktu banyak? Orang yang sedikit memakai waktu itulah yang menang. Pacu lari, mana yang cepat sampainya, itulah yang menang. Dan inilah perumpamaan yang disampaikan ulama. Kalau seandainya masuk waktu beribadah, kita langsung melaksanakan ibadah. Jangan ditunda-tunda. Kalau seandainya masuk waktu sholat, akhirnya kita berleha-leha di rumah. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Kan ada waktu 15 menit dikasih di masjid. Atau ada yang 20 menit. Bisalah kita duduk sebentar, lihat status. Bisalah menyelesaikan pekerjaan ini. Sementara Rasulullah SAW ketika sudah dikumandangkan azan, maka Rasulullah SAW kata Sayyidah Aisyah, ka'annahu lam ya'rifna. Rasulullah tidak peduli lagi dengan kita, seakan-akan tidak kenal dengan kita. Kenapa? Karena Rasulullah tidak peduli lagi. Rasulullah akan bersiap-siap untuk salat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat dalam bulan Ramadan ini, contoh saja, ini yang harus kita perhatikan. Karena kadang kita tidak peduli dengan ibadah yang kita lakukan. Ini ibadah wajib, ini ibadah sunnah, ini tidak ibadah, ini mubah, ini hal yang boleh dilakukan tapi tidak bermanfaat. Inilah yang dikatakan oleh ulama fikih, ada namanya fikih aulawiyat. Mana fikih prioritas? Kalau Rasulullah SAW kalau diprioritaskan, yang paling prioritas itu adalah sholat wajib. Sholat 5 waktu sehari semalam. Baru yang lain. Makanya Allah perintahkan kita untuk bersegera untuk beribadah. Taruhlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikasih umur sama dengan Rasulullah SAW, 63 tahun. Maka yang akan lebih banyak balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam ayat ini dikatakan bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah. Ada 2 hal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memasukkan kita dalam surganya Allah. Kalau betul-betul surga yang kita harapkan, kalau memang betul-betul kita berharap tinggal dengan Rasulullah di surganya Allah, maka 2 ini harus kita dapatkan. Apa itu? Pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pengampunan, yang kedua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2 itu yang bisa masukkan kita ke dalam surga. Tidak ada yang lain.
Kenapa pengampunan Ustaz? Karena emang iya, semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, fadilahnya yang paling besar itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa fadilah bulan Ramadan? Banyak fadilahnya. Amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang berpuasa tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita dijaga. Semua amalan yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan fadilah yang paling besar itu adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengarkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pengampunan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pengampunan. Ada lagi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam ini adalah malam yang ke-27. Kalau di Arab Bapak Ibu, itu sampai ke jalan orang salat. Malam 27 ini adalah malam yang paling istimewa, berbeda dari malam-malam yang lainnya. Kalau biasanya masjid sampai halaman penuh. Kalau malam ini, coba lihat di televisi, itu jalan raya itu penuh orang salat. Kenapa? Karena mereka berprasangka baik kepada Allah SWT. Malam 27 ini adalah malam Lailatul Qadar. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan malam Lailatul Qadar ini. Apa kata Rasulullah SAW? Man qama Lailatul Qadar. Barang siapa yang qiyam, melaksanakan qiyamul lail, salat pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Masih pengampunan. Kata Rasulullah, sedekah yang kita sedekahkan itu sama seperti mengampunkan dosa seperti air memadamkan api. Kata Rasulullah SAW. Pengampunan. Apalagi kalau sholat. Sholat 5 waktu yang kita lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan sholat, melangkahkan kaki saja kita ke masjid itu pengampunan kata Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Hal adullukum ala amalin yamhullahu bil khotoya?" Mau enggak kalian aku tunjukkan satu amalan kata Rasulullah? Kalau seandainya kita amalkan akan dihapuskan Allah dosa-dosa kita. Bala ya Rasulullah. Iya kata sahabat. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Yamsul aqdam ilal masjid. Melangkahkan kaki ke masjid. Hanya itu. Dalam hadis qudsi yang panjang yang lainnya Allah katakan, barang siapa yang menjaga ini kata Allah Subhanahu wa taala, asya bi khairin wa mata bi khairin. Dia akan hidup dalam keadaan baik dan meninggalnya dalam keadaan baik. Orang kalau meninggal dalam keadaan baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala artinya husnul khatimah. Kemudian dosa orang ini kata Allah Subhanahu wa taala, kawaladathu ummuhu khaliyan minad dunub. Seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita perhatikan. Jangan kita sia-siakan. Berapa hari lagi kita sisa waktu kita di bulan Ramadan. Sementara Rasulullah SAW semakin ke ujung Rasulullah semakin kencang larinya. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW semakin ke ujung semakin kencang larinya. Kata Rasulullah SAW, kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah SAW idza dakhala al-ashr, kalau udah masuk 10 hari terakhir, sadda mi'zarah, Rasulullah akan kencangkan ikat pinggangnya, kain sarungnya. Artinya Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya laila, dan Rasulullah hidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wa aiqadha ahla, dan Rasulullah bangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama kuatkan azam kita kembali. Masih ada waktu kita untuk berhabis-habisan. Kita habiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gara-gara ini wasari'u ila maghfiratin, bersegera menuju ibadah atau bersegera melaksanakan amalan soleh di akhir-akhir umur kita di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan juga kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengampunan yang disuruh bercepat-cepat? Karena pengampunan ini kata Rasulullah SAW akan memberikan 2 kekuatan kepada kita. Kekuatan apa? Kekuatan yang diberikan ketika kita diampunkan Allah, maka dosa kita akan ditutup. Ditutup dosa kita, Allah kuatkan kita untuk menerima ujian. Yang pertama, sabar dalam menerima ujian. Yang kedua, Allah berikan kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, pengampunanlah yang membuat kita kuat beribadah.
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin." Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu sungguh berat untuk dilakukan, kecuali illa 'alal khashiyin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ulama tafsir mengatakan orang-orang yang khusyuk yang dimaksud sini adalah orang-orang yang hatinya bersih dari dosa dan perbuatan maksiat. Inilah orang-orang yang bisa kuat melaksanakan ibadah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai yang akan menghalangi kita untuk berbuat maksiat. Maka akan sebaliknya juga Bapak Ibu. Kalau seandainya ibadah akan menjadi perisai kita untuk berbuat maksiat, maka perbuatan maksiat akan menjadi perisai kita untuk melaksanakan ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, Inna rajula la yuhramur rizqa bidhambin yusibu. Sesungguhnya seseorang itu akan terhalang untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena dosa yang kita lakukan. Cobalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin khusyuk salat di masjid. Kemudian sebelum berangkat ke masjid, lakukanlah satu perbuatan maksiat. Anda tidak yakin kita bisa khusyuk salat di masjid? Atau bertengkar sajalah kita di rumah dengan istri sebelum berangkat. Atau marahi anak kita sebelum berangkat. Atau sebelum berangkat bertemu dengan teman di jalan, gunjing dulu. Tidak akan khusyuk salat. Anda yakin tidak akan masuk berdoa ke dalam masjid. Sampai dalam masjid tidak akan sholat tahiyatul masjid. Sampai sholat berjamaah dia tidak akan khusyuk sholat. Tapi cobalah ketika dari rumah sudah berazam, anak ingin khusyuk sholat di masjid. Karena ketaatan akan melahirkan ketaatan. Khusyuk sholat di masjid, berwuduk, masuk ke dalam WC-nya berdoa, keluar WC berdoa. Keluar dari rumah atau sebelum keluar sholat sunat dulu. Setelah sholat sunat keluar dari rumah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, Allah akan berikan 3 penjagaan. Allah cukupkannya, Allah beri petunjuk, dan Allah akan jaga dia. Kemudian apa kata Rasulullah? Bertanyalah setan kepada setan yang lain, bagaimana menurut engkau orang yang keluar dari rumahnya mengucapkan ini? Tak berbicara setan ini. Dan Rasulullah lanjutkan hadisnya, fatatanaha lahus syayatin. Sesungguhnya orang yang mengucapkan doa ini, setan akan menghindar darinya. Coba Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan teman kita, berjalan ke masjid, biasanya kalau sebentar 1 menit, 2 menit aman. Menit ketiganya ada bergunjing. Lantas hobi orang lain. Tapi dengan kita melaksanakan ketaatan keluar dari rumah tadi, insya Allah tidak akan bergunjing. Masuk dalam masjid, dia berdoa kepada Allah. Sampai dalam masjid, sholat tahiyatul masjid. Nanti sholat berjamaah, insya Allah akan khusyuk. Karena ketaatan, Rasulullah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu kadang naik, kadang turun. Naik dengan ketaatan, turunnya dengan perbuatan maksiat. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan selama bulan Ramadan, begitu bersemangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berdoa kepada Allah agar doa-doa kita, amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang soleh terdahulu ketika mereka jauh-jauh hari dah berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke Ramadan. Sampai di bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Ketika mereka telah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa kepada Allah agar amalan yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang yang doanya tidak ditolak Allah. Yang pertama, orang tua yang mendoakan anaknya. Yang kedua, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, doa orang yang dalam perjalanan. Masih banyak sebetulnya doa orang terzalimi, tapi doa hadis ini mengkhususkan untuk orang yang berpuasa. Merugilah kita ketika kita sudah bersusah payah untuk beribadah kepada Allah, tapi ibadah kita tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu kekuatan kita, doa. Ketika kita berdoa, kita berpuasa, Allah tidak akan tolak doa. Allah sendiri yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini masih ayat tentang puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 183 sampai 186. Ayat 186 Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, katakanlah kalau seandainya ada hambaku yang bertanya, katakanlah aku ini dekat dengannya. Uji budak wa tad'i idza da'an. Aku akan kabulkan, aku akan penuhi permintaannya ketika ia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah selesai melaksanakan ibadah kita dah bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk memaksimalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Bapak Ibu, kalau ada orang bertanya,
apa amalan kita yang bisa akan diterima oleh Allah? Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita tahajud, kita birrul walidain, apa yang akan diterima Allah? Yakin sajalah, semuanya akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Doa orang-orang seperti apa yang diterima Allah? Kita bersusah payah berdoa tapi makanannya haram. Kita bersusah payah berdoa kepada Allah tapi baju pakaian yang digunakan pakaian haram. Ini perlu kita pelajari lagi. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang ada dalam ruangan yang Allah cintai ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini yang kita harapkan? Ketika kita mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah akan berikan kita gelar takwa itu kepada kita. Bapak Ibu hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam sebuah hadis, ini hadisnya ma'ruf, sering kita dengarkan. Ketika Rasulullah SAW akan berkhutbah, naik ke atas mimbarnya, kemudian datanglah malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ada tiga doa yang malaikat Jibril lontarkan. Salah satunya adalah ketika syaqiyun abdun man adraka Ramadan falam yughfarlah. Kata malaikat Jibril, celakalah seorang hamba, kata malaikat Jibril, ketika ia dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dosanya tidak ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan. Yang berdoa Sayyidul Malaikah, yang mengaminkan penghulu surga, Sayyidun Nabi. Ya. Dikabulkan tidak oleh Allah? Dikabulkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang betul-betul kita harapkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika masuk 10 terakhir, kata Sayyidah Aisyah, ada doa yang diajarkan kepada kita. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang kita harapkan. Kita mengharapkan pengampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang ada dalam masjid ini menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah merahmati kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.